Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, berapa banyak saudara yang sudah mengalami kebangkitan Kristus? Luar biasa. Sudah tahu Yesus sudah bangkit. ya, kemarin ada Pak John Panam Tuhan di mobil, saudara sudah lihat dia ikut pawai Paskah, kata. Kita mau foto, kita mau teriak dari wadon tidak dengar juga. Beliau ada tekun membaca pesan-pesan dari SBD. Bahasa Kupang. Oke, luar biasa. Ya, kita tentu baru saja menyelesaikan perayaan Paskah. Namun saudaraku yang kasih, kebangkitan Kristus tidak sekedar sebuah acara seremonial yang kita semua lewati tahun demi tahun. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa. Mestinya perayaan Paskah menjadi sebuah perenungan yang tidak akan pernah habis bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena perayaan Paskah merupakan tonggak, ya saudaraku yang kasih, merupakan puncak dari kehidupan kekristenan bagi kita yang percaya kepadanya, akan terus menolong kita makin lama makin kuat dalam perjalanan kekristenan kita. Saudaraku yang kasih, kita tidak cukup sampai di sini, tapi kita semua terus akan melewati hari lepas hari dalam perjalanan hidup kita. Entah nanti sebagai apapun saudara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang suami atau papa, sebagai seorang karyawan, atau apa saja di profesi yang nanti saudara akan lewati. Tetapi dengar baik, hari-hari ini saudara belajar untuk mempersiapkan diri saudara, sehingga ketika saudara masuk ke sana atau sampai di sana, perjalanan saudara makin kuat. Tidak cukup sampai di situ di hidup saudara, tetapi bahkan dalam kehidupan kekekalan yang kita akan lewati. Pasti kita semua akan mati. Halo? Bukan hanya Paus Fransiskus yang mati, saudaraku yang kasih Nat, tapi kita semua pasti akan mati. Ya saudaraku yang kasih, siapapun kita, kematian adalah hal yang pasti. Dan semua agama mempercayai, saudaraku yang kasih, bahwa ada kehidupan yang kekal. Hanya kekristenan yang menjamin bagi saya dan saudara bahwa setelah kematian kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Maksud saya, semua agama menyatakan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Tetapi kehidupan yang kekal itu hanya ada bersama dengan Yesus. So, saya dan saudara perlu bangga, perlu bersyukur, perlu bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah punya Yesus dari sekarang. Tidak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangannya kecil sekali. Masih biasa. Yes. Wow, iya saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku yang kasih, yang mau mati bagi saya dan saudara. Nggak ada tuh saudaraku, ada Tuhan yang mau mati. Nggak ada saudaraku. Bahkan kerinduan Tuhan, saudaraku yang kasih, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa membayar dosa, tidak bisa menebus hidupnya dari kita. Manusia, Adam sudah dan Hawa sudah terlanjur jatuh dalam dosa, dan mereka sudah bawa benih itu. Kitab Roma bilang oleh satu orang maut sudah sampai ke saya dan saudara hari ini. Dan itu tidak bisa kita bayar dengan apapun, dengan perbuatan baik sekalipun, saudaraku yang kasih, tidak akan pernah bisa gantikan itu, kecuali Tuhan membayarnya bagi saya dan saudara. Dan itu yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Karena itu saudaraku, kalau saudara di pawai Paskah menjadi peran Tuhan Yesus, harus sungguh-sungguh saudaraku ya. Apalagi sampai disalibkan saudara, lalu turun isap rokok, minum mabok, podo wae saudaraku ya. Apa gunanya saudaraku ya? Tidak, itu sebuah seremonial biasa. Tapi tidak dengan saya dan saudara. Halo, ada amin? Perayaan Paskah, perenungan harus jadi perenungan yang saya sangat merenungkan apa yang Yesus lakukan, saudaraku yang kasih. Karena itu saya sungguh bertahan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sampai dengan saat ini. Tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan. Komitmen saya kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih melayani jiwa-jiwa, saya mau terus lakukan itu sampai akhir hidup saya. Ketika mendengar atau melihat sebuah perjalanan hidup Paus Fransiskus, saudara yang kasih, saya terinspirasi untuk sungguh-sungguh. Dia
sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia punya komitmen itu lebih banyak berdoa. Saudara boleh ikuti. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa sungguh-sungguh, dia bilang, ini akhir zaman. Lalu dekat dengan umat. Waduh, haleluya. Ya, soalnya dulu. Oke. Kita lanjut, saudaraku. Jadi sebetulnya ini yang harus saudara dan saya renungkan. Apa juga yang dikatakan oleh Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Paulus tidak hidup bersama dengan Yesus like us. Dia tidak hidup, dia ketemu seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, and his friend, dan teman-teman mereka yang lain yang 11-12 orang itu, saudara, termasuk Yudas. Mereka hidup bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka kenal betul siapa itu Yesus, makan tidur sama Yesus, saudaraku yang kasih. Beda dengan Rasul Paulus yang hanya ketemu Yesus lewat sebuah penglihatan. Tetapi apa yang Paulus katakan? Mari kita baca sama-sama dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Bahasa Inggris kita baca sama-sama supaya saudara semakin lincah. 2-3. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Baca ayat 10, 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11 baca sama-sama, 2-3. If by any means I may attain to the resurrection from the dead. Supaya aku akhirnya apa, saudara? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudaraku yang kasih, saya bilang tadi, Rasul Paulus tidak sekedar mengenal Yesus dalam perjalanan kehidupannya, saudaraku. Tapi setelah itu, nah ini yang saya dan saudara harus prepare, harus siapkan selalu. Mulai dari sekarang. Mumpung saudara masih muda, mumpung saudara masih luar biasa, saudaraku yang kasih, hari ini. Maka saudara persiapkan diri baik-baik. Supaya ketika saudara sampai di sana, ataupun nanti saudara pulang ke rumah Bapa, saudara menikmati kehidupan yang kekal. Dan Paulus mengatakan, ini yang saya rindukan. Ini yang saya mau dalam perjalanan kehidupan saya. Mengenal dia. Saudaraku yang kasih, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman percaya kita sebagai orang Kristen. Karena itu kebangkitan Kristus tadi saya sudah bilang menjadikan tonggak, menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia semua yang kita lakukan. Semua yang kita kerjakan ini hanya sebuah tradisi agama, saudaraku. Dan banyak orang di luar sana di agama-agama yang melakukan itu. Mereka doa satu hari berapa kali, saudara? 5 kali. Ada yang sampai cukur botak, saudaraku yang kasih, hanya pakai baju itu kain 1 lembar. Semua tutup. Mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Masih muda-muda rela, saudaraku, jadi. Ya tahu saudaraku, rela. Tapi apa? Sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hidup yang kekal seperti saya dan saudara. Tepuk orang di kiri kanan, bilang, lu mesti bangga punya Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat dia. Dan inilah esensi kekristenan, saudaraku yang kasih. Menjadi orang Kristen harus bangga karena Yesus kita bangkit dan hidup. Hari ini ada satu pastor, ada satu pendeta yang sangat luar biasa mengatakan bahwa agama semua sama saja. Keselamatan ada di semua agama. Lalu pertanyaannya, kenapa Pak tidak pindah agama lain saja? Tetap Kristen. Dia bilang, beta masih cinta daging babi. Astagfirullahaladzim. Hanya gara-gara daging babi. No. Gara-gara Yesus, saudara, tetap ada di sini. Haleluya, beri tepuk tangan. Ada amin? Iya, Yesus mati bagi saya. Itu harus saudara tahu sungguh-sungguh, saudara. Dimanapun saudara berada, mesti tahu Yesus mati bagi saya, bangkit dan hidup bagi saya. Saya tuh nggak bisa tanggung dosa saya, nggak bisa. Saya mestinya ada di neraka, tapi Yesus sudah lakukan itu. Dan itu harga yang mahal yang Yesus buat. Sampai Bapa meninggalkan dia. Bapak tuh rela-rela loh, saudara. Aduh, saudara bisa ngebayangin apa, saudara? Demi you and me. Bapak di surga tuh sudah peduli Tuhan Yesus. Dia bilang, lu mesti mati di salib. Jadi ternyata, halo, Tuhan tuh lebih sayang kita loh.
daripada Yesus. Saudara pikir Bapa di surga sayang Yesus? Bapa di surga lebih sayang kamu. Makanya dia rela Yesus dia korbankan hanya untuk saya dan saudara. Jadi kalau hari ini saudara tidak cinta Yesus dan tidak mengasihi Yesus, tidak hidupmu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Wah, untuk apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 14-17 itu pernyataan Paulus. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Beri tepuk tangan sekali lagi. Karena Kristus sudah bangkit, maka yang duduk di depan saya orang-orang suci. Hanya 5 orang. Baru 10 orang. Cubit orang di kiri kan. Ternyata lu ini orang suci ya. Haleluya, ada amin. Lihat perkasa, lu orang suci perkasa. Haleluya. Kalau orang suci, saudaraku yang kasih, jangan main lumpur lagi. Halo, ada amin. Sudah suci kita, yes. Kita orang suci. Kenapa? Gara-gara Yesus bangkit. Dia menguduskan dan membenarkan kita semua. Dia menyucikan saya dan saudara. Karena itulah saudaraku yang kasih, ini kerinduan Rasul Paulus. Dalam ketika dia tulis surat ini, saudaraku yang kasih, dia kasih keluar pernyataan ini. Rasul Paulus bukan dalam kondisi yang baik-baik saja atau happy-happy saja. Rasul Paulus sedang mengalami sebuah tekanan yang sangat luar biasa karena dia di penjara. Bukan hanya di dalam penjara saudara, tetapi Rasul Paulus dipasung. Dalam kondisi terpasung, saudara bisa bayangkan. Dia masih berkata seperti ini komitmen yang sangat. Memang Rasul Paulus sangat radikal. Sangat radikal. Dia berbalik dalam kehidupannya benar-benar 180 derajat saudara. Setelah dia ketemu Tuhan. Ketika dia berusaha menganiaya orang Kristen pengikut Yesus. Bahkan saudara tahu ketika Stefanus mati, dialah yang menjadi saksi utama. Dia harus mati karena dia pengikut Kristus. Dan dengan surat meterai yang dibuat oleh imam dia pergi cari semua orang-orang pengikut Tuhan untuk dibantai dan dibunuh habis. Tetapi pernyataan itu merubah hidupnya ketika dia bertemu dengan cahaya yang berkilau di gerbang Damaskus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi ketika Saulus menganiaya orang Kristen, ternyata dia sedang menganiaya Tuhan Yesus. Karena itu kalau engkau sedang dalam pergumulanmu, dalam pengiringanmu akan Tuhan, engkau dianiaya, engkau dimaki, engkau tidak dianggap gara-gara engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Di kampusmu, di sekolahmu, engkau dilihat dengan mata sebelah gara-gara engkau sedikit-sedikit. Haleluya, puji Tuhan. Dengar, siapapun yang sedang menganiaya engkau, siapapun yang sedang membuli engkau, dia sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Yesus ada bersama dengan engkau. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, ini menjadi sebuah kerinduan kita pula. Saya rindu, saudara pun berkata dalam hati saya juga rindu untuk mengenal Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Mengenal Yesus dalam, saudara, kalau engkau rindu mengenal dia, saya yakin saudaraku yang kekasih, engkau akan terus bertumbuh makin radikal. Anak youth VLC makin radikal, makin sold out bagi Kristus, saudaraku yang kasih. Yes. Jangan biarkan kekristenanmu menjadi biasa-biasa saja. Apa yang Paulus katakan, saudaraku yang kasih? Dia ingin mengalami Kristus melalui apa, saudara? Yang pertama, mengenal Kristus melalui jalan penderitaan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kematian, kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan dengan jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa adalah jalan satu-satunya menuju kematian dan kebangkitan, saudaraku yang kasih. Karena itu saudaraku yang kasih, dengar baik. 2 Timotius Paulus bilang, barang siapa yang ingin mengenal Kristus,
dia pasti akan mengalami penderitaan dan aniaya. Ayat ini selalu menjadi pertanyaan dalam hidup saya, saudara pengasih. Apakah sudah benar saya cinta Tuhan atau belum? Ukurannya di mana saya cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau saya mengalami penderitaan karena Kristus dalam hidup saya. Kalau kekristenan saya masih aman-aman dan biasa-biasa saja, saya mungkin bisa curiga apakah engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak sama sekali. Ukurannya di situ, saudaraku yang kasih. Kalau kekristenanmu biasa-biasa saja, di rumah jongkok biasa-biasa, di sekolah jongkok biasa-biasa saja, tidak ada tantangan apa-apa dalam perjalanan imanmu kepada Yesus, maka saya itu dicurigai, saudara. Apakah engkau cinta Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Ya. Kalau saudara datang gereja saja mesti didorong, ditendang dari belakang oleh papa dan mama, berarti ya itu justru saudara mesti malas. Sampai di gereja saudara mesti tipu-tipu, berarti sia-sia, biasa saja. Tapi kalau saudara mau datang gereja baru papa dan mama marah, bahkan tarik saudara datang ikut sampai di sini, tarik saudara keluar dari negara gereja, itu baru saudara cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, karena Paulus cinta Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan saudara boleh tanya. Rasul-rasul saudara boleh baca kisah para rasul, di mana mereka yang cinta Tuhan lalu hidupnya enjoy. Never. Tidak pernah. Wong orang Yesus bilang kalau engkau mau ikut aku harus pikul salib dan menyangkal diri. Pikul salib dan menyangkal diri, saudaraku yang kasih. Bukan pikul salib yang kayak kemarin, bukan saudaraku yang kasih. Kena pukul betul, kena tendang. Tidak, bukan itu saudaraku yang kasih. Darah pakai kasumba, notang saudara. Pikul salib sungguh-sungguh, saudaraku. Menyangkal diri belum lagi. Apa tuh menyangkal diri? Ketika saudara harus tidak membuka HP, lalu saudara tidak buka HP, lebih banyak buka Alkitab di HP. Asik sekali ya. Tidak buka HP, tapi dan lebih banyak buka HP, buka Alkitab di HP. Ini kata-kata luar biasa sekali. Menyangkal diri. Ketika semua orang punya keinginan, satu kelas punya atau satu kelas, lalu saudara bilang not for me, because I love Jesus. Jesus is my reason. You can do that like that. Bisa bikin begitu. Atau Tuhan, harap maklum ya. Habis mau ke mana lah Tuhan. Kok ini dong semua begitu. Terlanjur atau terpaksa? Halo. Sudah renungan sampai mana dengan penderitaan Kristus dalam hidup ini? Itu hal-hal yang sederhana. Menyangkal diri, pikul salib, iring Tuhan. Maka engkau layak nyanyi itu lagu. Saya mau iring Yesus sampai selama-lama. Karya terbesar dalam kalau tidak pernah menyangkal Yesus, kalau tidak pernah menyangkal diri, pikul salib, jangan nyanyi itu lagu. Karena salibmu ku hidup. Malaikat nyanyi omong kosong, munafik. Malaikat sambung dari belakang. Dan itu semua sakit memang. Tapi itulah bagian dari apa yang harus kita lewati. Kalau saudara sudah terbiasa melewati begini, maka nanti ketika saudara bertumbuh jadi dewasa, di dunia saudara nanti sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai mama, saudara, sebagai seorang staf, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang kepala dinas, sebagai seorang wali kota, gubernur, presiden kah, atau apapun saudaraku yang kasih. Dengar, tantangan, hambatan, rintangan itu tetap ada. Tapi karena saudara sudah terbiasa menjalani hidup yang
taruh penderitaan Kristus dalam hidup saudara, maka dengar baik, engkau akan bisa lewati itu semua. Katakan amin. Makanya saudaraku yang kasih, ini yang penting bagi saya dan saudara. Dan dengar, menghadapi semua yang bakalan terjadi dalam hidup kita, yang saya sebut tadi, tantangan, hambatan, rintangan, atau apapun, salibkah dalam hidup saya dan saudara, maka dengar, Tuhan kasih kita iman untuk menghadapi semuanya. Ada amin? Itu yang luar biasa dari Tuhan kita. Dia kasih iman bagi kita untuk tidak lari, supaya kita lari dari semua masalah, problem dalam hidup ini. Tapi dia kasih iman buat kita untuk mengalahkan dunia. Hamba-hamba Tuhan pergi ke China, saudaraku yang kasih, bertemu dengan anak-anak Tuhan di sana. Waktu mereka di Cina, mereka tanya, mau minta doa apa? Saudara tahu mereka minta apa didoakan? Orang di Cina dalam kondisi di sana apa tuh? Komunis yang sangat kuat, saudaraku yang kasih tahu. Kekristenan di sana sangat teraniaya. Mereka tidak berminta supaya, mereka tidak minta didoakan supaya mereka bebas dari aniaya. Tapi mereka hanya minta satu untuk didoakan. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk terus beritakan Injil Kristus. Saudara lihat, saudara jangan tanya berapa banyak mereka yang kehilangan papa dan mama gara-gara cinta Tuhan. Berapa banyak mereka yang kehilangan saudara, kehilangan harta, kehilangan semuanya gara-gara cinta Tuhan. Makanya kalau saya doa, saya tidak pernah lupa berdoa buat saudara-saudara seiman yang hari ini di bagian-bagian daerah atau negara yang sedang mengalami aniaya kekristenan. Saya doa supaya mereka kuat. Karena mungkin ada anak-anak yang menangis karena papanya dibunuh di depan mata mereka gara-gara cinta Tuhan. Mungkin ada banyak ibu-ibu yang hamil yang perutnya dibelah gara-gara mereka cinta Tuhan dan mengakui Yesus serta tetap memegang Bible di tangan mereka dalam kondisi mereka tampil, kami tetap percaya. Lidah mereka mungkin dipotong, mata mereka mungkin dicungkil, saudaraku yang kasih. Tapi mereka tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan kasih kita iman. Jangan takut untuk lewati segala hal ketika saudara hadapi. Karena engkau pasti keluar sebagai pemenang. Yesus sudah menang atas maut. Karena itu dia jaminkan bagi saya kemenangan. Dan jangan takut menghadapi apapun. Ada amin saudaraku yang kasih? Ibrani 12 ayat 2 dia katakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 baca sama-sama. Haleluya. Tekanan, tantangan dalam persoalan kita, saudaraku yang kasih, ini pesan firman Tuhan. Jangan lemah dan putus asa. Caranya, lihat Yesus. Kalau Yesus sudah lewat jalan Via Dolorosa. Via Dolorosa itu bukan dari Tamnos sampai di Bukit Gemit Sesawi sana, saudara. Jalan Via Dolorosa itu jalan penderitaan yang dilewati oleh Yesus. Dan dengar baik, kita pasti lewati itu dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saya mau encourage saudara, jangan takut, jangan khawatir. Lihat Yesus, engkau akan sampai di akhir. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ini yang sangat penting tentunya bagi saya dan saudara, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa yang bisa kita alami dari kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku yang kasih, mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang baru. Kita baca Roma 6 ayat 4.
Sama-sama 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku yang kekasih, kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus memampukan saya dan saudara hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Jadi setelah saudara bertobat, cinta Tuhan, percayalah saudaraku yang kekasih, kuasa kebangkitan Kristus akan menolong saudara untuk terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah saudaraku yang kasih. Asal saudara ada di jalurnya saja saudaraku yang kasih. Saya selalu bilang begini, dengar. Orang makan, saudara kasih makan anak, lihat orang kasih makan, saudara makan 1 hari 3 kali, betul ya? Apakah setelah saudara makan langsung besar? Betul ya? Kan mama bilang makan kok supaya lu cepat besar, betul ya? Lalu makan langsung, makan 3 sendok langsung. Tidak begitu saudara. Dia bertumbuh secara normal, betul? Makanya kalau saudara setia iring Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengar baik, otomatis saudara itu akan bertumbuh dalam hidupmu yang baru. Itu pasti. Ya, kalau saudara tidak makan, pasti masalah saudara, yang betul. Kalau saudara tidak makan, saudara hidup kacau balau. Secara jasmani saudara lihat. Coba saudara naik motor tuh angka hati, saudara. Ada tronton saudara tabrak. Lalu kaki patah, saudara gips sebelah, lalu terpaksa sebelah tidak bertumbuh, pincang. Jangan lihat falda, saudara. Saya tidak bermaksud khotbah falda di sini. Saudara jalan tidak pakai helm, lalu percaya bahwa Tuhan darah Yesus melindungi kepala saya. Lalu saudara jatuh sambil berkata, darah Yesus, ini otak tabelah tutup kembali. Mampus. Ini betul terus serang. Datang tengking, darah Yesus hidup. Kepala sudah belah. Itu waktu saya doa satu anak youth. Dan dia punya teman, saudaraku yang kasih itu kan standing motor. Hebat. Standing di pasir panjang. Angka. Nyong, ini anak ketemu anak youth di belakang. Standing. Angka bagian saudaraku yang kasih waktu terlempar. Otak ancor. Tebelah. Hanya Tuhan masih sayang dari tapi dia bilang bertobat naik motor Bapak John. Bilang bertobat sudah. Jahit itu ke otak itu menjahit. Tabelana. Saya bilang untung lulusan Seno. Tahu Seno? Kurang natrium terus kalau Seno. Kata dokter kalau kurang natrium akibatnya korslet. Iya toh? Natrium orang korslet itu kenapa dia korslet? Kekurangan natrium. Kalau jadinya Seno. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan lihat. Kehidupan yang baru Tuhan menolong kita saudaraku. Karena itu Paulus tidak pernah kecewa ketika dia berjumpa dengan Yesus yang telah mengubah hidupnya. Dia tidak pernah menyesal. Hear me please. Wih coba besan bertobat. Tiga reja naik pajon hot, naik motor sembar. Padahal ada rencana mau naik motor sembar. Maksudnya mau ikut grace track. Paulus tidak pernah kecewa. Kenapa? Tidak pernah menyesal. Jangan ada di antara saudara yang menyesal cinta Tuhan. Halo, ada amin? Bahkan bilang pada diri sendiri, beta maju sambil jembatan di belakang beta sudah kasih putus. No turning back, no turning back. Halo, ada amin? Bilang orang di kiri kanan, karena mana deh lu? Bilang beta no turning back. Haleluya. Beri tepuk tangan buat diri sendiri. Amin.
Makanya Paulus dalam Filipi 3 ayat 8 bilang begini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah supaya aku memperoleh. Paulus, pernyataan Paulus ini luar biasa saudara. Semua yang dia punya saudaraku yang kasih dia anggap tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena pengenalannya akan Kristus. Saya berdoa supaya firman ini membuat saudara radikal cinta Tuhan. Habis-habis buat Yesus. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita supaya sampai kita di titik radikal. Sampai kita angkat tangan dan berkata betul, hanya Yesus saja yang bisa tolong beta. Beta pun ilmu Tuhan bisa tolong, beta pun ijazah Tuhan bisa tolong, beta pun sarjana Tuhan bisa tolong, beta pun semua Tuhan bisa tolong, kecuali Yesus. Dan itu membuat saudara makin cinta Tuhan dan makin mengasihi Yesus. Karena Paulus tahu saudaraku, bahwa yang lebih penting dari semuanya ini adalah kehidupan baru dalam Yesus. Apa gunanya saudaraku engkau hebat tapi hidup dalam dosa dan kemudian mati sia-sia? Apa gunanya saudaraku engkau pintar tapi hidup dalam dosa dan kemudian sia-sia? Apa gunanya? IP saudara 4,00 plus tambah plus. Apa gunanya? Apa gunanya nanti kaya tapi hidup dalam dosa? Apa gunanya? Apa gunanya posisi jabatan tapi hidup di dalam dosa? Apa gunanya ganteng? Oh, saudara menyesal punya wajah lalu coba beganteng tapi hidup dalam dosa. Bilang orang kiri kanan lebih baik pas-pasan tapi dalam Yesus. Haleluya. Ada amin? Makanya saudaraku saya bilang begini, kalau lu cari ganteng, lu cari kaya, lu cari hebat, beta mundur. Tapi kalau lu cari Yesus, anak maju. Kasih tepuk tangan. Haleluya, ada amin? Begitu dong cowok-cowok Youth VLC. Jangan sampai potong yang aduh. Aku mestinya begitu saudara. Radikal lagi untuk Tuhan. Paulus menyadari bahwa hidupnya terus-menerus diperbarui hari lepas hari. Karena Yesus bangkit. Karena itu saudaraku yang kasih dengar, jangan pernah kecewa dengan hidup yang kau pikir belum berubah. Saya bilang tadi saudaraku yang kasih, mari tetap percaya kalau saudara sudah di jalur Tuhan hari ini, tetap setia. Jatuh bangun itu barang biasa dalam Tuhan. Halo, ada amin? Tidak ada, di situ baru kita sadar bahwa hidupnya hanya anugerah. Hanya anugerah. Kalau beta masih bisa begini, beta masih begini, hanya anugerah. Ini yang perlu saya dan saudara belajar. Saudara tahu? Karena Yesus bangkit, Thomas yang ragu-ragu itu jadi percaya. Betul saudara? Thomas bilang kalau beta belum cocok ke penjari di lubang tangan dan taruh di dia lambung, beta sudah percaya dia bangkit. Bayangkan saudara, 3,5 tahun hidup dengan Yesus, makan tidur dengan Yesus saudara. Bahkan Yesus bilang sama dia, akulah kebangkitan dan kehidupan. Yesus bangkit. Maria Magdalena dan murid-murid cerita, Thomas, lu sudah tahu kalau Yesus bangkit. Thomas bilang, behone percaya. Orang rote juga, Thomas. Kalau beta belum cocok penjari di dia lubang tangan dan dia lambung, beta sudah percaya. Omong belum habis, saudaraku yang kasih, ludah belum kering, tiba-tiba Bapa Tua muncul. Damai sejahtera bagimu. Semua tak puju saudaraku kasih. Dominan rasa Tua sudah datang. Yesus soalnya omong yang lain langsung menghadap Thomas. Tom, kalau zaman sekarang Tommy, yang nama Tommy. Mari taruh tanganmu. Bayangkan saudara, dia omong di depan murid-murid Yesus tidak ada tapi Yesus dengar dari surga. Yesus dengar. Bayangkan, iya toh.
Luar biasa. Jadi kalau saudara omong sendiri-sendiri di kamar, Yesus dengar. Artinya kalau berdoa sendiri di kamar, Yesus ada dengar. Thomas yang ngomong ragu-ragu, saya Yesus dengar. Apalagi lu yang ngomong sungguh-sungguh. Yesus bilang, Tom, sini, come. Put your finger on my, on my palm, ya. Thomas langsung berdebat bilang, sudahlah Tuhan, anaknya jadi. Yesus sungguh-sungguh percaya. Saudara yang kekasih, yang lain saudara, 2 murid yang ke Emmaus. Dan 2 jalan kasih tinggalkan persekutuan. Tapi di tengah perjalanan Yesus panggil mereka pulang. Kadang-kadang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita pingin lari dari Tuhan. Mungkin kita capek, kita jenuh. Atau banyak kali kita rasa kita gagal. Lalu kita bilang, sudahlah, beta sono saya ikut Tuhan. Tapi Tuhan Yesus setia. Dia tahu bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Yesus sudah terlanjur pilih 2 murid dari Emmaus itu untuk menjadi bagian dari 12 murid yang lain. Sehingga ketika mereka 2 coba keluar, pulang ke kampung dan sudah tidak mau ini, Yesus tetap ada di sana dan bilang, mari pulang kembali. Mereka 2 tidak sampai di atas buah, hanya dicamplung lalu balik pulang. Jadi jangan marah orang soe ketemu sampai di soe, gara-gara ketemu Yesus suruh sampai di camplong. Jadi itu 2 murid Emmaus saudaraku di tengah jalan. Setelah makan lihat Yesus pecahkan roti dan bilang, aduh ini Yesus. Waktu bilang aduh Yesus langsung hilang. Langsung udah pantas kau apa omong tadi tuh. Beta pun hati kayak bergetar lihat omong di bab tua berasa kayak ada sesuatu nih. Kayak ini suara kayak ingat-ingat siapa begitu Tapi waktu dia pulang kembali, dicari Kak Joni Banam Tuhan dan Kak Rina, dong ketemu kumpul kembali. Dan Joni yang mulu pisau tuh, John Bell maksudnya. Kumpul kembali, waktu mau bakar-bakar dan panggang-panggang. Aduh, memang harus kembali bakar ikan dendong sama-sama. Selama putusan panggang ayam. Lalu saudara yang kasih mereka kembali. Ketika kita dalam keraguan, dengar baik, saya senang. Tuhan tidak akan biarkan engkau tersesat dalam perjalanan hidupmu. Karena dia sudah bangkit dan dia sudah hidup. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Bahkan saudara tahu yang lebih dahsyat luar biasa, Petrus yang menyangkal Yesus. Wow. Itu pengkhianat lebih dahsyat dari Yudas mestinya. Petrus menyangkal Yesus di depan banyak orang. Padahal dia makan, dia lebih dahsyat lagi. Waktu uang son ada, Yesus bilang lebih tangkap ikan. ATM pertama yang Yesus buat di mulut ikan. Tangkap ikan dapat doi. Apalagi saudara banyak hal. Petrus ini lebih dahsyat jalan di atas air. Tapi malam itu dia bisa menyangka Tuhan Yesus itu keterlaluan, buang kebangetan. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus tidak pernah salahkan Petrus. Tidak ada satu kata pun dari Yesus bilang, lu omong tinggi sah. Dulu lu bilang kalau semua orang kasih tinggal beta, lu akan tetap di beta. Mana bukti? Baru perempuan tua omong selalu sulari, lu model ke lu nih munabi, son lain, mau YSVLC lah. Yesus tidak ada satu kata pun dia bilang begitu. Betul saudara? Bahkan dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka yang lain? Petrus bilang, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia sudah pakai uji Petrus, pakai tes segala, dia bilang, pimpin domba-dombaku. Saudara tahu, sejak pertama dia sudah angkat Petrus jadi leaders. Sejak pertama dia sudah angkat Petrus jadi leaders bagi 11 orang murid-murid yang lain. Makanya tiap kali kemana dia bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes.
Sekalipun Petrus menyangkal dia tidak pernah sangkal bahwa dia pernah angkat Petrus. Dan dia sekali dia angkat, selamanya dia angkat. Tidak ada yang bisa menurunkan. Wah, Petrus yang pernah menyangkal. Dia bilang, tetap pimpin umatku. Gembalakanlah kawanan domba. Kenapa? Karena dia tahu kuasa kebangkitan akan menolong Petrus menjadi orang yang luar biasa. Makanya saudara lihat, Petrus sekali berkhotbah, berapa ribu orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Lebih dahsyat, Petrus jalan, orang taruh orang sakit, karena Petrus pembayangan, orang sembuh. Karena Petrus pun baju, orang sembuh. Baca itu Alkitab. Padahal dia pernah menyangkal kebangkitan Kristus akan menolong saya dan saudara tetap mengalami kuasa di dalam dia. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus sebagai jaminan akan masa depan kita. Saudara yang kekasih, 1 Petrus 1 ayat 3 bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah masa depan. Jaminannya saudara yang kasih, waktu kita Yesus bangkit, dia beri jaminan hari esok yang penuh harapan bagi saya. Karena itu sebab dia hidup, ku tak gentar, ada hari esok. Bilang sama-sama saya, sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan amin. Bilang orang di kiri kanan, so jangan takut, hari esokmu ada dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan bagi kita semua yang percaya, saudaraku yang kasih. Bukan hanya kebangkitan tubuh di akhir zaman, supaya kita bisa mengalami kehidupan kekal bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di sorga, tetapi juga memberikan kita pengharapan untuk hidup hari lepas hari. Saudara tahu, Yesus mengalahkan maut. Rancangan Allah sebelumnya, saudara tahu, ketika Tuhan ciptakan manusia, lalu menempatkan dia di Taman Eden untuk menikmati semua yang Tuhan kasih di Taman Eden. Tuhan mau semuanya baik-baik saja, semuanya indah. Itu yang Tuhan rindukan. Bahkan saudara yang kasih, setiap hari Tuhan datang jalan sama-sama Adam dan Hawa, bercengkerama dengan mereka, menikmati hari-hari. Tapi ketika Adam dan Hawa tidak taat dan jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, saudara yang kasih, Tuhan berkata, jika kamu makan buah itu kamu pasti mati. Dan hari itu ketika mereka makan, mereka mati. Mereka terpisah dari Allah sehingga hari ini saudara alami sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan, kekurangan. Semua hal kita alami hari ini gara-gara tadi itu dosa. Tetapi dengar baik, saya mau kasih saudara, rancangan Tuhan tetap untuk selama-lamanya supaya kita hidup dalam kebahagiaan. Makanya saudaraku yang kasih, dia beri Yesus. Yohanes 10 ayat 10 bilang, Yesus datang untuk memberi saya dan saudara hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya saudaraku yang kasih, Tuhan masih tetap berkehendak supaya kita semua hidup menikmati hidup ini. Tidak ada seorang bapa pun di muka bumi ini, saya termasuk di dalamnya, yang merindukan anak-anak saya hidup dalam penderitaan. Never, never, never. Kalau saya yang jahat saja, yang masih bisa bikin salah saja, merindukan anak-anak saya hidup dengan baik. Semua fasilitas kalau saya bisa kasih, saya akan kasih, saudaraku. Kalau saya bisa lakukan apapun, saya lakukan, saudaraku. Apalagi Bapamu yang di sorga. Kerinduan Bapa di sorga adalah supaya engkau hidup bahagia. Engkau menikmati semua yang Dia mau engkau nikmati. Makanya saya bilang dia, dan itu tidak bisa dibayar oleh kita, saudara kekasih, gara-gara maut itu tadi. Makanya saudara bisa bayangkan, Bapa di sorga rela-rela korbankan Yesus supaya kita bisa nikmati kebahagiaan itu. Kita bisa nikmati hari depan yang luar biasa, yang Tuhan mau kita nih. Saudara jangan pikir, tadi saya bilang kita harus menyangkal diri, pikul salib. Tuhan sampai hati ya Tuhan, jadi Tuhan mau.
Bukan itu maksud saya, saudaraku yang kasih. Tuhan mau kita nikmati hidup, tapi kita mesti sadar bahwa semua yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan semua itu kepada Tuhan. Haleluya, ada amin? Itu yang membuat kita memang betul saudara. Dunia kadang-kadang menarik kita ke sana supaya kita jatuh, kita terpuruk dalam hidup kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Kekhawatiran hari esok, ketakutan akan hari esok, atau apapun saudaraku yang kasih dengar. Tuhan berjanji untuk memberikan kepada saya dan saudara kekuatan, jaminan untuk menikmati semuanya. Ketika Marta dan Maria kehilangan harapan karena saudara laki-laki mereka meninggal, tulang punggung keluarga habis, mati saudaraku yang kasih. Padahal jauh waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta sudah suruh orang pergi tahu Yesus. Karena mereka dengan Yesus itu sahabat baik, teman. Dan mereka tahu Yesus bisa sembuhkan. Lalu kirim orang bersangkutan untuk kasih tahu Yesus dong, kirim kabar. Kalau sekarang kirim WA Yesus. Datang kok Lazarus ada sakit. Saudara bayangkan, centang dua, tapi Yesus hanya baca. Marta dan Maria galau. Ampa hari, kalau 1 hari, 2 hari, tiap kali Marta lihat, Maria tanya, lu sudah apa betul gak? Sudah, ini ada centang 2 nih, baca, belum biru. Maria bilang, lu telepon sama Marta. Marta bilang, kok lu yang telepon, lu yang dekat dia, nah lu pakai suruh beta lah. Beta WA. Maria bilang, beta justru telepon, mau tuh soalnya angka. Makanya ada sibuk pelayanan, adi kasihan. Dan betul, Alkitab bilang Yesus sengaja. Dibayangkan, Yesus pakai sengaja. Tuhan juga tahu sengaja nih, heran ya, haleluya. Bayangkan Tuhan sengaja tunda, lu lamaran yang kasih masuk ke Mei. Tuhan sengaja tunda, belum jawab. Haleluya saja. Tuhan sengaja. Sama-sama nangis kali. Ya, saudara Ria, Tuhan yang sengaja kok, Tuhan belum Juni. Ya, saudara kasih, Tuhan sengaja. Lalu berita menyusul, rest in peace. Terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Lalu foto Lazarus dikasih gambar air mata di status WA-nya Maria dan Marta. Yesus lihat, nah Lazarus itu mati. Yesus pesan, pikas tahu dong Lazarus sudah mati, dia hanya tidur. Lalu saudara kau kasih ceritanya, setelah semua sudah selesai, sudah kubur, mau malam ucapan syukur, malam ketiga toh. Ucapan syukur 4 hari dikubur, itu berarti malam ketiga baru Yesus datang mau pimpin ibadah syukur. Aduh Tuhan, dia bilang Tuhan ya coba kalau dari pertama Maria sepi menangis dari ujung Eki dan luar sana saudara kau yang Tuhan pelok kaki baru kalau sudah datang dan dul saudara mati Tuhan Nah Yesus tepuk dia pembahu saudara, tenang Maria, dia tidak mati tapi dia tidak. Tapi karena Maria menangis maka reuk saudara, Yesus ikut menangis. Haleluya. Yesus bisa merasakan hati Maria, betul ya saudara. Lalu Yesus bilang, mari kita lihat tempat dia. Bosan kubur dia di mana? Bilang di sana. Yesus tapi dong bilang, sudahlah Tuhan, subabo. Kosong ini 4 hari. Orang kaya. Tapi Yesus bilang, no. Kalau engkau percaya kepadaku, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia sudah mati, ia akan bangkit. Dan saudara tahu, sekalipun sudah 4 tahun, lamaranmu belum diterima, proposalmu belum di ACC, sekalipun sudah berbulan-bertahun, dengar, kalau Yesus yang berfirman, Lazarus keluar.
Bulog terbuka. Maka dengar, lamaranmu di Bulog akan terbuka. P3K akan terbuka. Apa saja yang saudara katakan. Dan saudara mendengar, sebab dialah kebangkitan dan hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Beri tepuk tangan bagi dia. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali saudara percaya pada dia.